Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah satu kali untuk selamanya. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Ibrani 10 ayat 10 yang demikian bunyinya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama makna dari firman Tuhan itu apa bagi kita? Yang pertama, jaminan bahwa posisi kita sudah sah dan sempurna di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dan karena Tuhan Yesus Kristus, posisi kita sudah sah di hadapan Allah, di hadapan sesama. Mana yang kedua? Karya penebusan Tuhan Yesus untuk semua orang itu sudah selesai. Tidak perlu diulang dengan kerja keras manusia, tidak. Kasih karena Tuhan sudah diberikan secara sempurna, secara cuma-cuma oleh Tuhan Allah. Sebagai kerojokan yang mengalir terus. Mana yang ketiga? Pembersihan hati nurani manusia itu mutlak. Pembersihan hati nurani ini dilepaskan dari dakwaan-dakwaan iblis yang terus-menerus dilepaskan oleh kasih anugerah Tuhan Yesus, oleh kekudusan Tuhan Yesus. Ibrani 10 ayat 14-17. Mana yang keempat? Pintu akses langsung kepada hadirat Allah sudah terbuka. Jadi sudah tidak ada hal yang memisahkan antara kita dan Kristus. Sudah tidak ada sekat yang memisahkan, tembok pemisah sudah tidak ada. Yang kedua, saudara-saudara, praktek sekarang ini. Bagaimana ungkapan satu kali untuk selamanya itu apa? Prakteknya. Satu, segera bangkit dari kegagalan. Ya. Dan tidak menjauhkan diri kita. Begitu bangkit kita berserah datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan janji bahwa segala sesuatu sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 9. Praktek yang dua, berhenti membeli kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yang dulu motivasi untuk melayani supaya dapat hidup kekal. Bukan. Tapi kita mau melayani sudah mendapat hidup kekal. Supaya kegerujakan terus mengalir itu. Kita tidak melayani sekarang ini 2000 tahun ini sudah kegerujakan terus mengalir terus. Kasih karena terus diberikan kepada orang. Dan dia sudah memberikan kasih pengampunan kepada siapapun. Sudah diberikan. Mana yang keempat? Mengampuni diri sendiri. Tegas. Gak sudah mengampuni dosa, dia tidak mengingat-ingat lagi dosanya. Yang sudah diampuni, yang sudah dikuduskan, tidak diingat-ingat lagi dosanya. 2 Korintus 5 ayat 17. Mana yang empat? Menjaga kekudusan itu adalah gaya hidup orang percaya. Karena sudah dikuduskan, maka gaya hidupnya terus hidup. Sehingga orang bisa melihat dengan jelas. Bagi surat pujiannya. 1 Korintus 6 ayat 20. Nah sekarang bagian yang ketiga, saudara-saudara. Kesimpulan. Mana dari satu kali untuk selama-lamanya itu kesimpulannya apa? Satu. Karya penebusan Tuhan Yesus itu di atas kayu salib itu sudah selesai. Bukan akan atau baru, tapi sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. 2.
Kesimpulan, karya kekudusan itu berlaku abadi untuk selamanya. Penebusan dari dulu sampai selama terus menebus dosa dan tidak mengingat dosa-dosanya lagi. Bagi setiap orang yang datang, yang percaya kepadanya. Luar biasa, Ibrani 10 ayat 10. 3. Pembebasan oleh Tuhan Yesus itu total. Bukan setengah atau seperti total. Semua dibebaskan, dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Bebas dari dakwaan iblis. Roma 8 ayat 1. Kemudian yang berikutnya, kesimpulannya. Tetap hidup dan tetap hijau di tanah yang kering. Yeremia 17 ayat 8. Pembebasan Tuhan Yesus total itu pembebasan dari rasa takut. Pembebasan dari dakwaan iblis. Pembebasan dari penghakiman. Oleh kasih karena Tuhan Yesus sudah dibebaskan semua. Kekudusan yang satu kali oleh Tuhan Yesus darahnya itu membebaskan, mengampuni kita sampai sekarang. Kita belum lahir aja Tuhan sudah mengampuni saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan terus berdoa kepada saudara. Saudara yang sudah dibebaskan, diampuni oleh Tuhan Yesus satu kali, untuk selamanya tetap diampuni. Itulah kasih karunia Tuhan Allah. Harus dimengerti. Harus dimengerti dan diimani. Kasih karunia yang mengampuni itu untuk selama-lamanya. Immanuel. Amin.